terkait dengan Porpros 2 tahun lagi. Baik, pemirsa yang saya hormati, kita menjawab satu persatu kemarin dari PKB, dari Mas Arfi tentang pandangan kuat PPAS hari ini, asumsi tapi harus asumsi yang kurang pas, harus mendekati kondisi sebenarnya. Belanja modal masih mencerminkan tidak ada optimisme, kemudian belanja pegawai 49%, belanja modal 5%, belum ada solusi keseriusan dari eksekutif untuk menangani, belum ada prioritas dari sektor apa saja, dan seterusnya. Ya, masih pembahasan dan seterusnya. Perlu kami sampaikan untuk fraksi PKB bahwa terkait dengan hal dimaksud di Undang-Undang 1/2022 pasal 46 ayat 1, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui PKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Dapat dijelaskan bahwa perhitungan proporsi belanja pegawai mengacu pada kedua tersebut telah 38,80%, tidak termasuk tunjangan guru. Sedangkan angka 49,97% merupakan hasil perhitungan versi STPDI yang masih termasuk tunjangan guru. Kemudian terkait pengalokasian infrastruktur, daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa. Dapat dijelaskan bahwa perhitungan proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 29,82% akan diupayakan meningkat seiring dengan potensi alokasi dana fisik dan upaya prioritas serta pengajuan alokasi pada pemerintah pusat. Kita upayakan untuk menaikkan belanja modal. Kemudian total belanja RSUD sebesar 211 miliar, Belambangan 135 miliar, dan Genteng 76 miliar, bersumber dari BLUT dalam kurung bukan dari APBD, dan dapat mengelola keuangan secara mandiri atau non-kas daerah. Namun secara pelaporan menjadi bagian konsolidasi APBD sehingga masuk di perhitungan kita. Terkait dana APBD daerah, eksekutif sepakat akan disesuaikan pada kesepakatan KUA PPAS 2027 nanti ke depan. Struktur belanja tidak dapat dilihat hanya berdasarkan persentase nomenklatur belanja modal, belanja barang, dan juga belanja jasa secara langsung membiayai pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan operasional pelayanan kepada masyarakat. Ini terkait dengan fraksi PKB Mas Arfi. Sudah. Ini yang untuk PKB Pak Pimpinan, langsung tanggapi pada berikutnya. Langsung. Sudah selesai. Iya, untuk PKB. Belum ya? Ya, PKB dulu. Silakan mungkin anggota PKB mendengarkan langsung tanggapi aja. Terima kasih Pimpinan. Maksud kami begini Pimpinan. Dari anggaran hari ini berdasarkan tema yang penguatan SDM itu lebih ke prioritas gitu. Jadi dengan anggaran sedemikian rupa itu, bagaimana sih eksekutif ini yang mau diprioritaskan dan polanya bagaimana? Ketika berbicara ada 4 SDM berdaya saing, hilirisasi ekonomi, pariwisata berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat itu. Nah, di anggaran yang sudah dibikin oleh eksekutif, bagaimana implementasi terhadap SDM-nya, bagaimana implementasi terhadap hilirisasi ekonomi dan yang disebutkan berdasarkan kegiatan tersebut. Nah, ketika berbicara itu berarti harus ada disandingkan dengan 2026. Kan tema 2026-2027 ini kan harus linear. Ketika berbicara linear, maka kita kemarin 2026 seperti ini, maka 2027 akan melakukan seperti ini. Dengan tingkat kesuksesan 2026 sekian, maka 2027 harus begini.
Maksud kami itu lebih ke prioritas yang akan dilakukan oleh eksekutif dulu. Terima kasih. Ya, Pak Sekda. Ini saya tambahin benar Pak. Ya. Tahun 2026 katakan 2,9 M. Dan 2027 walaupun kita belum tahu jumlahnya itu terlalu tinggi 500 M. Apakah kita asumsinya itu disamakan sehingga kita juga menyampaikan bahwa anggaran kita itu butuh segini, jangan sampai dikurangi. Ini aja sudah ngepres gitu ya. Kalau kita sudah mempunyai tujuan menurunkan APBD di sana enak, sudah nggak usah tambahin aja, itu aja cukup gitu. Jadi yang kita PKB ini ya linear sedikit, selisih sedikit, tambah sedikit. Kita kan sama-sama berusaha meyakinkan ke pusat supaya ini sudah bapak belur kita itu gitu. Kalau tambah ekonomi begini sudah nggak keluar dengan kenyataannya infrastruktur dan daya modal hanya 5%. Terus untuk rakyat itu apa? Ya, yang kemarin ini aja 10% sudah jalan, sudah menjerit semua, nggak ada bangunan, nggak ada kegiatan sama sekali. Apalagi 5,8% jadi sepi, mungkin jadi kota hantu yang ada festival aja yang dia jalan. Saya silakan Pak. Terima kasih Ibu dan Mas Arfi. Nanti bisa kita bandingkan teman-teman rekan di BKD. Jadi membandingkannya dengan uang PPAS yang tahun lalu, bukan yang Indo tahun lalu. Kalau Indo tahun lalu membandingkannya dengan Indo tahun ini, membandingkannya Indo sama Indo, uang sama uang. Nanti bisa dijelaskan teman-teman dari Satgas atau BKD. Kemudian terkait dengan ketersambungan antara program prioritas tahun 2006 dan 2007 nanti bisa dijelaskan dibantu oleh Pak Amir. Salah satu saja contohnya. Tapi saya bisa menjelaskan salah satu contoh saja bagaimana keberlanjutan di 2006-2007. Misalnya kita ketahui kemarin DPT kita kondisinya kurang bagus, maka menjadi prioritas untuk daya saing tenaga kerja. Tujuannya salah satu itu ada sambungannya antara 2006 dengan 2007. Kemudian terkait dengan pariwisata, misalnya transformasi ekonomi lokal. Ini yang kan kemarin kan kita tahun ini kan UMKM kita naik kelas, maka tahun depan kita transformasi supaya naik kelasnya itu lebih masif. Itu yang dimaksudkan bagaimana ketersambungan antara prioritas 26 dengan 2071. Memang tidak bisa apple to apple, harus kita bedah satu persatu karena prioritas ini masih gelondongan, belum dipecah-pecah menjadi program dan kegiatan. Ending dari prioritas dipecah menjadi program dan kegiatan. Itu ada namanya di pohon kinerja yang menjelaskan prioritas 1 menjadi program 1, 2, 3, menjadi kegiatan 3, 4, 5 dibagi oleh UPDA, B, dan C. Itu di teknokratisnya Bapeda dan bagian organisasi. Kalau berkenan dijelaskan, nanti bisa dijelaskan oleh kita terkait dengan ketersambungan itu antara program prioritas dengan kegiatan anggaran yang dilaksanakan, direncanakan. Sebagai gambar, Bapak sekalian, memang kalau kita ansih membandingkan prosentase itu memang ada dari kita yang minim dianggap minim lah, tapi dikira itu ada namanya cross cutting. Satu untuk efisiensi, itu creative financing kita, satu anggaran, itu jumlahnya outputnya itu ada 2. Jadi satu anggaran bisa ada 2 keluaran. Itu yang kami harapkan di Banyuwangi. Sudah sering kami jelaskan berulang kali, hanya itu yang bisa kita lakukan karena uang kita nggak cukup. Misal contoh di pengairan masih ada pemeliharaan dam dan saluran air, masih ada, karena perlu dipelihara. Damnya nggak pelihara ya jebol, nggak elek. Tapi di situ sudah kita kunci. Selain targetnya terpeliharanya dam dan jembatan air supaya tidak bocor, tidak mengalir, tapi sekaligus menambah targetnya dinas pariwisata, yakni membuat satu titik destinasi wisata baru. Jadi satu kegiatan outputnya 2, terpeliharanya dam dan jembatan, yang kedua menjadikan target kinerja baru dinas
pariwisata terwujudnya satu titik destinasi wisata baru, walaupun hanya sekedar tempat wisata ini kecilan, tapi itu bagian dari upaya kami bagaimana suatu anggaran berat output. Itu untuk penjelasan ketersambungan antara prioritas sebagai kegiatan dan anggaran.